Oke Pak, berarti kebijakan pendidikan yang ada itu harus selalu mengikuti zaman gitu ya Pak? Betul sekali. Kalau begitu Pak, sebenarnya saya penasaran, mungkin teman-teman juga penasaran, kenapa sih Pak perguruan tinggi itu sekarang sudah tersebar di mana-mana dan juga gelar sarjana sudah banyak dimiliki oleh banyak orang, tapi kok pengangguran juga justru semakin banyak Pak? Itu kenapa bisa begitu Pak? Ini juga kaitannya dengan kebijakan pendidikan juga ya. Kita terlalu mengedepankan S1 tapi mengharapkan S1 itu bisa langsung kerja. Ini kayak gimana ya? Kayak kita belajar berhitung tapi diharapkan langsung bisa mengerjakan sebuah proyek rumah. Kan kita belajarnya ngitung. Sedangkan ini keterampilan gitu. Iya, ada sambungannya. Iya, mungkin belajar. Iya, mungkin belajar, tapi tadi 30%. Nah, makanya saya senang dengan kebijakan pemerintah atau kebijakan negara yang saat ini sudah mulai memperhatikan bidang vokasi secara serius. Serius nih. Sehingga antara link and match. Kalau tadi kan bicaranya antara kok pengangguran banyak, S1 makin banyak, pengangguran makin banyak nih. Ternyata memang kita missing link. Ada missing link. Dan walaupun saya juga mengkritik keras, misalnya program magang untuk di S1 gitu kan. Kalau magangnya S1 ya magangnya mbok ya di laboratorium gitu loh. Mbok ya ya tadi riset itu bener banget, itu senang saya. Tapi kalau magang itu sebenarnya lebih cocok untuk politeknik. Karena apa? Karena belajar dia bekerja gitu kan. Belajar bekerja. Kalau PKL kan belajar sambil bekerja. Kalau magang kan belajar kerja. Beda dong. Beda ya Pak. Beda ya. Kalau PK kan belajar sambil bekerja. Artinya apa? Dia mengaplikasikan keilmuan dia dan mencari ilmu dari dunia usaha dan industri. Kalau magang kan dia belajar kerja. Oh, kerja tuh begini tuh, gitu lapangan ya? Begini. Oh, begini tuh, gitu. Nah, S1 kalau mau magang ya magangnya di laboratorium itu tadi, itu laboratorium sosial humaniora. Kalau pendidikan kita, kalau di MIPA ya di laboratorium milik LIPI misalnya, gitu. Nah, sehingga tadi bisa menjawab antara dunia industri dengan dunia pendidikan. Kalau industri ya jelas yang punya MOU, yang diwajibkan punya MOU itu vokasi. SMK, D1, D2, D3, D4 itu dia wajib mempunyai MOU dengan DUDI atau IDUKA. Kalau DUDI itu dunia usaha, dunia industri. Kalau IDUKA itu industri dan dunia kerja. Itu kalau nggak salah ya. Ntar diperbaiki aja kalau salah ya. Nah, ini dia punya MOU seperti ini. Sehingga harus link and match. Kebijakan seperti ini. Tingginya pengangguran itu nggak serta-merta karena misalnya lapangan kerjanya sedikit. Belum tentu. Karena apa? Karena lapangan kerja banyak sekalipun, kalau kemampuannya, skillnya, kompetensinya ini nggak mumpuni, ya bakal jadi nganggur lagi nih yang lulusan ini. Nah, ini harus di matching. Ada matching ya, link and match ya. Itu harus link and match antara S1 misalnya kemana, diploma D4 kemana, D4 gitu. Kemana, segala macam gitu kira-kira. Berarti ya itu ya, mungkin menjawab juga dari pertanyaan teman-teman mungkin yang penasaran kenapa sih kok banyak sarjana tapi banyak pengangguran juga seperti itu ya Pak. Mungkin karena ya itu kurang link and match-nya teman-teman. Justru S1 itu harus nganggur kalau saya bahasa nyelenehnya tuh S1 harus nganggur karena apa? Karena S1 itu dididik untuk menjadi seorang profesional, akademisi, atau membuka lapangan kerja. Makanya saya salah satu orang yang cukup kritis juga ketika misalnya S1 serapannya berapa persen. Loh, ini gimana sih? Gitu. Ya, itu ya. Jadi, nih artinya kita harus balance kebijakan pendidikan. Nah, nanti mungkin dari teman-teman mahasiswa bisa melihat kembali, mengkritisi kembali. Nah, ini kan contoh untuk mengkritisi gimana? Contoh untuk mengkritisi supaya nanti mengkritisi kembali kira-kira kebijakan apa nih yang bisa dikritik atau bisa bisa dikoreksi, dievaluasi dan ajukan
Solusinya seperti apa? Pandangannya ini nggak apa-apa. Generasi milenial harus begitu. Apalagi sekarang generasi milenial itu rata-rata nggak pengen kerja, pengennya usaha. Iya betul, Pak. Itu udah bener banget, sama S1 tuh udah bener banget. Gitu. Oh, berarti emang kalau mau jadi pengusaha tuh cocok ya Pak S1? S1 tuh cocok. Tinggal keilmuannya harus diperkuat. Harus punya kekuatan keilmuan. Satu lagi, keberanian. Karena kalau pengusaha nggak berani, jangan jadi pengusaha. Iya betul, Pak. Itu ya. Oke, kalau begitu mungkin itu aja ya Pak, dan terima kasih atas masukan-masukannya dan juga telah membantu kita untuk menambah wawasan pendidikan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Dadah!